warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Eni Wulandari selaku dosen pengampu mata kuliah kesehatan mental, dan juga teman-teman saya yang saya cintai, dan juga rekan-rekan kelompok dari kelompok kami yaitu kelompok 5 yang sudah bekerja sama untuk menyusun tugas mata kuliah kali ini. Kami dari kelompok 5 akan melakukan review dengan film yang berjudul Kembang Api. Sebelum masuk ke dalam pokok penjelasan, ada baiknya saya akan memperkenalkan kelompok kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Saya Isabel Georgina. Saya Debbie Samarina. saya Kaisha Ramadan. Saya Yulianti. Dan saya Cinta Binarani. Pada kesempatan kali ini, hal-hal yang menjadi garis besar dari review film ini adalah yang pertama, yaitu adalah judul film. Judul film yang sudah kami tonton dan akan kami review yaitu adalah film Kembang Api yang rilis pada tahun 2023. Selanjutnya akan saya bacakan sinopsis atau alur cerita dari film ini. Sinopsisnya itu adalah Kembang Api mengisahkan dari 4 orang yang berupaya bunuh diri, yaitu Fahmi, Raga, Sukma, dan Anggun. Dari keempat orang tersebut sama-sama sedang putus asa karena berbagai masalah yang menempa hidup mereka. Selanjutnya mereka tidak mengenal satu sama lain, namun latar belakang mereka mirip, yaitu sedang menghadapi tekanan mental yang berat. Mulai dari masalah pekerjaan, ekonomi, kehilangan seseorang yang dicintai, hingga masalah bullying di sekolah. Keempatnya berencana mengakhiri hidup mereka secara bersama-sama dengan meledakkan kembang api raksasa yang telah dirakit oleh Fahmi. Namun ketika kembang api diledakkan, mereka justru mengalami hal aneh. Mereka kembali mengulang waktu dan bertemu kembali di gudang, tempat di mana mereka akan meledakkan kembang api tersebut. Upaya tersebut mereka lakukan berulang kali, namun hasilnya tetap saja sama. Hingga akhirnya mereka menyadari ada hal yang tidak beres dari kegiatan yang akan dia lakukan, dan mulai mencari tahu penyebab dari misteri apa sih yang berulang-ulang secara terus-menerus. Mereka mulai memikirkan arti kehidupan manusia yang sebenarnya. Selanjutnya kami akan membacakan dari karakter film Kembang Api. Yang pertama ada karakter Anggun yang diperankan oleh artis Anggini yang akan dibawakan oleh saudara Yulianti. Jadi dalam film Kembang Api, Anggini memerankan karakter sebagai Anggun, seorang siswa SMA yang menjadi korban perundungan atau bullying oleh teman-teman sebayanya. Anggun adalah gadis cantik yang mengalami tekanan dari teman-temannya di sekolah. Tidak hanya orang dewasa yang berniat mengakhiri hidup dalam film ini, jadi anak muda yang berusia di SMA juga merasakannya. Karakter Anggun yang diperankan oleh Anggini menghadapi situasi yang sulit, dan film ini memberikan kesempatan bagi penonton semua untuk memahami lebih dalam tentang perasaan dan tekanan yang dialami oleh remaja. Dengan menggambarkan pengalaman Anggun, film ini berusaha menyuarakan pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental dan mengajak kita untuk lebih memahami dan mendukung orang-orang di sekitar kita yang mungkin mengalami masalah serupa. Oke, selanjutnya setelah tadi dibawakan oleh Yulianti, selanjutnya akan dibawakan oleh Elizabeth, yaitu pemeran Fahmi yang diperankan oleh Doni Damara. Baik, saya akan menjelaskan karakter dari Fahmi. Fahmi merupakan salah satu karakter utama yang memiliki peran penting dalam cerita. Dia mungkin mengalami konflik internal yang kompleks seputar identitas, hubungan interpersonal, atau perjuangan dengan kesehatan mental. Karakter Fahmi adalah seorang pria muda yang kompleks. Dia mungkin digambarkan sebagai individu yang berjuang untuk menemukan jati dirinya di tengah tekanan sosial dan ekspektasi dari lingkungan sekitarnya. Mungkin dia merasa terjebak antara keinginan untuk memenuhi harapan orang lain dan keinginan untuk mengejar impian dan kebahagiaannya sendiri. Peran Fahmi mungkin menggambarkan perjuangan yang mendalam dengan kesehatan mental, seperti kecemasan, depresi, atau ketidakpastian tentang masa depannya. Karakter ini mungkin memberikan sudut pandang yang menarik dan emosional dalam film, memperkaya naratif tentang kompleksitas kesehatan mental dan perjalanan manusia untuk menemukan makna hidup. 3 orang lain ditemuinya melalui grup daring, yaitu Raga, Sukma, dan Anggun. Fahmi merasa bahwa kematiannya akan membantu istri dan anak-anaknya lepas dari utang yang menimpa keluarga mereka. Utang tersebut diakibatkan oleh kelalaian Fahmi dalam pekerjaannya.
Setelah dibawakan oleh Elizabeth, peran dari Fahmi, selanjutnya akan dibawakan oleh Najla Safarina, yaitu peran Raga yang diperankan oleh Ringo Agus Rahman. Oke, baik. Raga adalah salah satu karakter utama dalam film Kembang Api, diperankan dengan baik oleh Ringo Agus Rahman. Raga adalah sosok yang kompleks dan penuh konflik. Raga merasa kehilangan arah setelah gagal menjalankan tugas sebagai dokter. Karena gagal menyelamatkan ibu dan bayi yang ada di kandungan, dia merasa tersesat dalam hidupnya dan mencari makna yang hilang. Kehilangan ini menggiringnya untuk bergabung dengan grup Kembang Api, di mana dia bertemu dengan 3 orang lainnya yang juga memiliki perasaan yang sama. Raga adalah sosok yang cenderung introvert. Dia lebih suka menyendiri dan merenung tentang hidupnya. Meskipun terlihat tenang, dia sebenarnya memiliki pertanyaan dan ketidakpastian tentang masa depan. Raga juga memiliki sisi humor dan sering menggunakan lelucon sebagai bentuk pelarian dari kenyataan yang sulit. Raga memiliki hubungan yang unik dengan anggota grup lainnya. Dia menjadi teman dekat dengan Fahmi atau Langit Hidung dan Sukma atau Tengkorak Putih. Mereka saling mendukung dan berusaha mencari jalan keluar dari permasalahan mereka bersama-sama. Oke, setelah dibawakan oleh Najla Safarina mengenai tentang karakternya si Raga, berikutnya akan dibawakan oleh Cinta Ketarani, yaitu pemeran Sukma yang diperankan oleh Marsha Timothy. Baik, karakter Sukma yang diperankan oleh Marsha Timothy pada film Kembang Api ini menggambarkan tentang seseorang yang sudah sangat putus asa. Sejak pertama muncul, Sukma langsung membawa aura sedih dari seorang ibu yang kehilangan arah. Langkah kakinya yang lamban seolah menunjukkan beban berat yang harus dia tanggung. Matanya yang redup mencerminkan kelelahan dan kekosongan. Seakan-akan tidak ada lagi harapan yang tersisa di dalam hidupnya. Setiap gerak-geriknya, setiap tarikan napasnya bagaikan gambaran nyata dari penderitaan dan keputusasaan. Penyebab Sukma menjadi putus asa di film Kembang Api adalah karena kehilangan sosok anaknya pada kecelakaan yang dialami saat Sukma ingin mengunjungi suaminya yang sedang di kantor bersama anak tunggalnya yang bernama Darwin saat itu. Kecelakaan tersebut menewaskan Darwin sehingga membuat Sukma sangat terpukul akan kejadian tersebut, sehingga Sukma memutuskan untuk masuk ke dalam grup Kembang Api yang berisikan Pak Fahmi, pemilik Kembang Api, Raga seorang dokter yang trauma, dan Anggun anak SMA yang dibully oleh teman-temannya. Tujuan dari grup tersebut adalah mengakhiri hidup bersama. Dari karakter Sukma, kita dapat belajar bahwa perasaan dan pengalaman seseorang dapat sangat mempengaruhi suasana di sekitarnya dan bahwa kesedihan mendalam memerlukan perhatian dan dukungan dari orang lain dan dapat diatasi. Baik, setelah rekan-rekan kami membacakan tentang karakter dari pemain film Kembang Api, selanjutnya akan kita bahas mengenai konflik yang relatable dalam kesehatan mental. Konflik yang relatable dengan kesehatan mental dalam film Kembang Api, setiap pemain utama mungkin mengalami berbagai konflik yang relatable dengan kesehatan mental, seperti kecemasan, depresi, ketidakpastian, kesepian, trauma, perasaan aman dan tidak dihargai. Lalu selanjutnya ada perjuangan dan kecemasan sosial, perasaan kesepian dan isolasi, ketidakmampuan untuk mengatasi trauma masa lalu, dan yang terakhir adalah perasaan putus asa dan kehilangan harapan. Dari konflik yang relatable akan kami jelaskan satu persatu dari kelompok kami. Jadi saya akan membacakan konflik yang relatable dalam kesehatan mental dalam film Kembang Api. Yang pertama ada kecemasan. Mereka mungkin mengalami kecemasan yang mendalam terkait dengan tekanan sosial, ekspektasi, atau peristiwa dalam kehidupan mereka. Yang kedua ada depresi. Karakter-karakter tersebut mungkin menghadapi perasaan yang mendalam dan terus-menerus dari kesedihan, kekosongan, atau putus asa. Yang ketiga ada ketidakpastian. Mereka mungkin merasa bingung atau kehilangan arah dalam hidup mereka. Mereka merasa tidak yakin tentang masa depan mereka. Yang keempat ada kesepian. Ada kemungkinan mereka merasa terisolasi atau kesepian meskipun dikelilingi oleh orang-orang. Yang kelima adalah trauma.
di mana beberapa karakter mungkin mengalami trauma masa lalu yang mempengaruhi kesehatan mental mereka di dalam film tersebut. Setiap karakter mungkin mengalami kombinasi dari aspek-aspek ini, menciptakan naratif yang kuat tentang perjuangan kesehatan mental. Selanjutnya yang keenam adalah perasaan tidak aman dan tidak dihargai. Mereka mungkin merasa tidak diakui atau diabaikan oleh orang-orang di sekitar mereka, yang memicu perasaan tidak aman dan tidak berharga. Yang selanjutnya ada perjuangan dengan kecemasan sosial. Karakter-karakter mungkin merasa cemas atau tidak nyaman dalam situasi sosial yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan orang lain. Baik, selanjutnya ada perasaan kesepian dan isolasi. Meskipun dikelilingi oleh orang-orang, mereka mungkin merasa kesepian dan terisolasi, kesulitan dalam membangun hubungan yang mendalam dan bermakna. Dan yang selanjutnya ada ketidakmampuan untuk mengatasi trauma masa lalu. Beberapa karakter mungkin menghadapi trauma masa lalu yang belum teratasi, yang dapat mengganggu kesehatan mental mereka dan mempengaruhi hubungan mereka dengan orang lain. Lalu yang terakhir, perasaan putus asa dan kehilangan harapan. Mereka mungkin menghadapi tantangan atau rintangan yang sulit, yang menyebabkan perasaan putus asa dan kehilangan harapan tentang masa depan. Semua konflik ini dapat membantu penonton merasa terhubung dengan perjuangan yang dialami oleh para karakter dan memahami lebih dalam tentang kompleksitas kesehatan mental. Oke, setelah kelompok kami membacakan tentang sinopsis dari film ini, lalu karakter-karakter yang diperankan di film ini, lalu berikutnya ada konflik yang relatable, pada akhirnya kita akan membacakan kesimpulan yang telah kami bawakan. Kesimpulannya yaitu adalah, dari film Kembang Api ini dapat kita simpulkan bahwasannya setiap manusia pasti diuji dengan cara masing-masing. Tak ada manusia yang bisa tenang selamanya hidup berlangsung. Mereka pasti diberi ujian oleh Tuhan sesuai dengan takarannya. Jangan sampai kamu lemah, dan takut atau bahkan sampai merasa untuk bunuh diri. Barangkali esok atau suatu saat nanti kamu bisa temukan versi terbaik kamu di kemudian hari. Selanjutnya, jika kamu gagal dalam satu bidang, coba untuk ke bidang yang lain. Jika kamu memang sudah bekerja sesuai passion, tetapi hasilnya nihil dan mengecewakan, seperti pengolahraga, ada baiknya kamu mempelajari hal baru. Barangkali adalah hal yang lebih menguntungkan. Selanjutnya adalah tekanan di pekerjaan pasti ada, tetapi tetaplah belajar tak kenal usia. Keputusan untuk bunuh diri tentu saja bukan keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat adalah dengan cara terus mencoba dan jangan menyerah. Setelah hujan pasti ada pelangi. Jika kamu memang merasa dibully, ceritalah kepada orang tuamu dan teman-temanmu. Jika kamu masuk dalam usia SMA seperti Anggun, harusnya kamu bisa bertukar pikiran bersama dengan orang tua dan teman-teman kamu, atau ke orang yang lebih berpengalaman melalui masa-masa muda di SMA. Sekian preview film yang telah kami bawakan. Saya rasa cukup dan mohon maaf bila mana dari kelompok kami ada kata-kata yang